Ya, kita tiba di segmen akhir dua sisi ini yang juga sangat menarik perhatian publik dalam 2 hari terakhir ini. Maju mundur ya pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Apakah akan jadi berlangsung? Dan saya ingin melihat analisanya dari Bung Hensat terlebih dahulu nih. Bung Hensa, maaf saya koreksi, bukan Hensat ya. Namanya ganti Hensa sekarang. Katanya lebih mendatangkan rezeki banyak. Ya, Bung Hensa. Bagaimana nih kalau seandainya terjadi pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, apakah nanti ini akan juga merubah sedikit nih peta kabinet yang sudah mulai tergambarkan dalam 4 hari terakhir ini? Iya, pertanyaan terbesarnya saya pernah juga menyampaikan di sini, kenapa kemudian kita nunggu-nunggu? Karena kita menunggu-nunggu itu karena kita mengharapkan ada harapan baru dari pertemuan itu. Salah satu harapannya kalau dari teori leadership itu kan mungkin ini pertemuan 2 tokoh yang karismatik. Ini bisa mengklarifikasi norma yang mungkin banyak menjadi diskusi-diskusi publik, termasuk yang disampaikan oleh dissenting hakim MK waktu itu, dissenting opinion hakim MK. Tapi memang kita harus terbuka juga bahwa pertemuan antara Prabowo dengan Megawati ini tidak menguntungkan Jokowi, gitu. Maka akan banyak spekulasi-spekulasi yang terjadi. Saya sih menduganya komunikasi sudah terjadi, tapi tidak dipertontonkan di depan publik. Akan dipertontonkan di depan publik pada masanya, pada saat momentumnya memang diperlukan. Karena kalau bukan sekarang ya momentum itu? Saya rasa tidak. Kan tadinya desas-desusnya mau hari ini tuh sekalian dari minggu lalu, bentar lagi sebelum ulang tahun 20, kan. Tapi kan ternyata enggak, karena memang pertemuan ini ada pihak yang mungkin tidak menguntungkan ya buat Pak Jokowi, sehingga Pak Prabowo juga banyak pertimbangannya menjaga gitu dan ya? Tidak terjadi. Tapi memang ini sih ditunggu-tunggu pertemuan ini. Saya mau ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, ini kalau ditunggu-tunggu ya bahasanya Henry Satrio tadi, apakah mungkin nih masih ada kemungkinan Pak Prabowo menyisakan mungkin kursi untuk PDIP atau bahkan Nasdem juga? Hingga saat ini apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dengan melakukan audiensi itu adalah memang orang-orang yang memang sudah melakukan audiensi dan itu adalah calon-calon menteri dan calon wakil menteri. Namun apa yang terjadi nanti setelah tanggal 20 setelah Pak Prabowo dilantik, terus kemudian pada saat pengumuman siapa yang menjadi menteri, menteri kementerian mana, wamen kementerian mana, kepala badan mana, itu nanti akan terjadi pada saat nanti diumumkan. Nah disitulah memang kita tunggu kita siapa dan siapa saja yang akan menjadi menteri dan wakil menteri. Oke, nah tapi ini, dari Gerindra, ini menarik nih karena memang garis visi pemerintahannya Pak Prabowo itu memang harus merangkul semua sehingga tidak ada transaksional, yang ada idealisme, nasionalisme. Jadi saya yakin banget pertemuan ini akan terjadi, tapi memang menunggu momentum. Momentum apalagi apa kira-kira semangatnya Pak Prabowo itu memang merangkul semua persatuan nasional. Momentum apa kira-kira ditunggu? Saya tidak melihat satu momentum yang ditunggu, tetapi ini kan proses yang sudah dilalui oleh Pak Prabowo dan dilakukan untuk yang namanya rekrutmen dan audiensi dengan para calon menteri dan wakil menteri. Dan ini kalau kita lihat waktunya kan sudah demikian padat sekali. Saya singkat aja ya. Pertama, Pak Jokowi tidak mungkin menghalangi. Beliau sudah mengatakan ini bagus untuk bangsa. Tidak mungkin menghalangi apa pertemuan Bu Mega Pak Prabowo? Enggak iya. Yang kedua, Pak Prabowo sudah menanti pertemuan 2 tahun, jelas diulangi oleh Pak Hasim mungkin 2-3 kali. Yang ketiga, jelas ini berarti kesimpulannya atau keputusannya ada di tangan Ibu Mega. Tetapi menurut saya kemungkinan pertemuan itu bisa saja terjadi karena apa? Pak Budi Gunawan sudah masuk ke dalam kabinet. Artinya sudah dirangkul. Sebetulnya sudah dirangkul begitu ya, tapi tidak dilihatkan ke hadapan publik begitu ya, Prof ya? Sepakat juga? Saya kira memang pertemuan itu pasti akan terjadi, cepat atau lambat. Karena kita tahu juga relasi komunikasi politik antara Bu Mega sama Pak Prabowo kan sejak 2009. Beliau pernah bersama-sama. Artinya kita menunggu saja komitmen Pak Prabowo. Ada 3 hal nih setiap kali pergantian kepemimpinan. Yang satu adanya harapan, yang kedua adanya perubahan. Perubahan dari model-model komunikasi politik, pola-pola komunikasi politik yang tidak sama. Lalu yang ketiga adalah kesatuan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Prof Lely, Bang Hensa, terima kasih Mas Kodari, Pak Wihadi, terima kasih teman-teman dari UNJ, dari Al Azhar dan juga dari Universitas Bakri, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Yang pasti kita
Hanya bisa menunggu, dan yang pasti 108 yang sudah dipanggil juga masih ketar-ketir ya. Nunggu tanggal 21 nanti apakah benar akan dilantik. Kita tunggu bersama-sama. Saya Dwi Anggia, kita tutup 2 sisi malam hari ini. Sampai jumpa.